Ketika Islam itu hanya sisanya di Granada, di Spanyol, peradaban Islam masih menunjukkan kedikdayaan. Tajinya itu masih ada. Walaupun sudah lemah, tapi gerakan ilmu umat Islam ini memang gila ilmu, Pak. Makanya aneh kalau sekarang orang Islam itu tidak cinta ilmu pengetahuan. Aneh bin ajaib orang Islam sekarang nggak suka sains. Aneh bin ajaib kalau umat Islam tidak suka matematika, tidak suka biologi, tidak suka fisika, tidak suka ilmu alam, astronomi dan lain sebagainya, bahkan kedokteran. Itu semua dahulu dikuasai oleh umat Islam. Ketika peradaban Islam itu lemah di Spanyol, itu masih pada abad ke-13, 14 dan 15 sampai kejatuhan kerajaan Islam Granada yang terakhir, itu masih melahirkan ulama-ulama, cendekiawan, intelektual, para saintis terkemuka yang dikenang namanya di barat. Justru ya Ibnu Rus itu ada di periode itu. Ibnu Bajah ada di periode itu. Ibnu Hazm ahli fikih, ahli dokter juga, dia hidup di zaman itu. Dan banyak ulama-ulama lainnya. Saya ingin mengatakan umat Islam ini adalah umat yang secara fitrah mestinya dia mencintai ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena itu adalah menjadi bagian integral dari keyakinan agama kita. Ayat pertama saja sudah turun tentang penciptaan manusia. Iqra, perintah membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Membaca alam semesta, membaca semua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam diri manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka madrasah itu mengalami perkembangan. Lalu pudar Abbasiyah, tapi sudah disiapkan infrastrukturnya oleh Bani Saljuk, Daulah Saljuk itu ya di Asia Kecil dengan perdana menteri yang bernama Nizamul Muluk. Beliau ini hidup 1018 sampai 1099. Dialah yang mengangkat Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai rektor Universitas Nizamiyah. Ini rektor pertama. Jadi ada jabatan rektor itu, Imam Ghazali itu yang pertama itu. Imam Al-Ghazali itu rektor pertama. Saya menonton sinetron Turki sekarang itu tentang kebangkitan Saljuk yang agung. Itu diceritakan bagaimana Alp Arslan mengalahkan Romawi dalam perang Malazgirt atau Manzikert, orang barat menyebutnya, tahun 1077. Penasehatnya itu Nizamul Muluk. Kemudian Bani Saljuk ini ya dikelilingi oleh banyak musuh, dari tentara salib, dari kaum Batini, ya kaum Batini itu adalah yang berafiliasi kepada ajaran Syiah Rafidhah, ya. Kemudian banyak lagi persekongkolan jahat setelah hancurnya Daulah Abbasiyah itu tahun 1258. Maka madrasah Nizamiyah yang berasal dari nama Nizamul Muluk inilah yang mendidik dan melahirkan kader-kader pemimpin yang menyuplai ulama, yang menyuplai para perwira-perwira militer dididik di universitas ini. Inilah yang melahirkan kitab Ihya Ulumuddin, yang melahirkan kitab Fadaihul Batiniyah, yang melahirkan sosok yang hebat dalam dunia tasawuf, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1099 Nizamul Muluk wafat, persis tahun itu juga tentara salib masuk ke Baitul Maqdis menaklukkan Yerusalem. Kekalahan umat Islam yang pertama. Ini mulai lemah 1099 sampai 1187 ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin umat Islam membebaskan kembali Baitul Maqdis. Bapak Ibu dirahmati Allah, tahu nggak? Ini bukan lahir ya 1-2 malam. Generasi Salahuddin yang membebaskan Baitul Maqdis itu bukan orang ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Dia lahir dari proses tarbiyah, pendidikan puluhan tahun yang benihnya ditanam oleh Abu Hamid Al-Ghazali dengan Madrasah Nizamiyah di mana dia sebagai rektornya. Supervisi, dukungan politik, logistik, wakafnya disokong oleh Nizamul Muluk, Perdana Menteri Daulah Saljuk.
Lalu di situ lahirlah mahaguru seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dari madrasah Abdul Qadir Al-Jailani itulah yang melahirkan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin politik, pemimpin militer, perwira-perwira, tentara-tentara. Itu semua harus dididik di madrasah ini dulu sehingga mereka dapat mengelola negara dengan benar. Dan lahirlah generasi Nuruddin Zangki 1145, ya, beliau wafat, dilanjutkan oleh keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga umat Islam berbahagia dapat membebaskan Baitul Maqdis. Nah, ini kalau kita bicara sejarah madrasah, maka madrasah ini jangan disepelekan.